konsep dasar statistika. Baik, di sini untuk key topic discuss-nya, yang pertama adalah penjelasan distribusi uniform continue, lalu yang kedua adalah fungsi peluang CDF dan PDF, lalu yang ketiga penerapan pada soalnya. Nanti juga akan diungkit sedikit mengenai fungsi pembangkit momen. Nah, untuk yang pertama, penjelasan distribusi uniform continue atau disebut juga dengan distribusi seragam merupakan suatu peubah acak X pada interval A, B, seperti yang terlihat pada gambar PDF-nya. Ini dikatakan berdistribusi uniform continue jika nilai fx-nya adalah tetap. Nilai fx-nya yang mana yaitu 1 per B min A. Jadi ini nilainya tetap untuk setiap X dalam interval A, B. Jadi untuk fungsi PDF-nya, maka di sini untuk fx-nya adalah 1 per B min A, di mana nilai X-nya adalah lebih dari atau sama dengan A dan kurang dari atau sama dengan B. Dan apabila kurang dari A dan lebih dari B, maka dia nilainya adalah 0. Ini untuk X yang lainnya. Jadi intinya adalah kenapa disebut dengan uniform atau seragam, karena dia nilai fx-nya ini adalah tetap untuk setiap X dalam interval A, B ini. Nah, lalu bagaimana dengan CDF-nya atau kumulatif distribusi function? Di sini fx dalam kurung X sama dengan X min A per B min A. Di sini untuk yang ini ya, untuk X lebih dari A dan kurang dari B. Apabila X kurang dari atau sama dengan A, maka dia nilainya 0. Dan untuk X lebih dari atau sama dengan B, maka dia nilainya adalah 1. Karena ini peluang ya, jadi nilainya pasti lebih dari atau sama dengan 0 dan kurang dari atau sama dengan 1. Nah, kita akan langsung pada penerapan soal ya. Nah, di sini untuk soalnya, jumlah pengunjung dalam suatu gedung pertunjukan diketahui paling sedikit 400 dan paling banyak 600. Dengan X adalah peubah acak yang menyatakan jumlah pengunjung dan ternyata distribusi uniform. Berarti X mengikuti sebaran uniform A, B. Untuk A-nya adalah 400 dan B-nya adalah 600. Maka tentukan peluang jumlah pengunjung paling sedikit 550 orang. Berarti di sini untuk yang A, P dalam kurung X lebih dari atau sama dengan 550. Sedangkan untuk yang poin B berarti antara X-nya antara 450 dan 550. Untuk perhitungannya seperti ini. Jadi batas bawahnya 550, batas atasnya tidak terhingga ya. Dan di sini fx dx. Untuk PDF-nya tadi 1 per B min A untuk batas bawah 550 sampai 600. Sedangkan untuk batas bawah 600 sampai dengan tak terhingga ini nilainya 0. Jadi kita hanya fokus di perhitungan ini saja. Nah, sehingga didapatkan 1 per 200 dx ini yang diintegralkan. Dan didapatkan 1 per 200 x, dan kita tinggal masukkan nilai x-nya 600 dan juga 500, sehingga didapatkan peluangnya 1 per 4. Lalu untuk yang poin B di sini kita tinggal ganti saja batas bawahnya 450 dan batas atasnya 550. Untuk fx-nya sama 1 per B min A, kita integralkan dan didapatkan peluangnya adalah setengah. Sebetulnya itu adalah cara yang pertama. Untuk cara yang kedua adalah kita tinggal lihat gambar dari PDF-nya. Di mana untuk yang poin A tadi
kita ingin mengetahui X yang lebih dari 550. Nah, 550 ini nilainya di sini ya, yang diarsir. Maka kita tinggal menghitung itu sebetulnya luas persegi panjang nih, panjang kali lebar, di mana panjangnya adalah 550 ke 600, yang ini adalah 50, dan untuk fx-nya yang lebarnya ini adalah 1 per b min a, 1 per 200. Jadi didapatkan 1 per 4. Begitupun untuk yang poin B. Di sini adalah berarti luas yang diarsir. Nah, panjangnya berarti dari 450 ke 550, dan lebarnya adalah 1 per 200, sama. Makanya distribusi uniform kontinu itu disebut juga dengan distribusi yang paling sederhana, karena dia gambar PDF-nya hanya garis saja ya, tidak seperti teman-teman yang lainnya. Maksudnya tidak sama seperti distribusi yang lainnya. Tapi ya setiap distribusi pasti ada keunikannya masing-masing. Seperti itu. Lalu bagaimana untuk nilai harapan dan varians? Di sini untuk nilai harapan ya, dan varians. S-nya di variansnya. Nilai harapan X berarti di sini adalah integral dari X, Fx, dx. Dari mana nilai X? Nilai X ini karena nilai harapan dalam kurung X ini dia sendirian nih. Jadi di sini juga dia X-nya sendirian. Maka ketika diintegralkan, didapatkan 1 per B min A, X kuadrat per 2 dengan batas bawah A dan batas atas B. Sehingga didapatkan nilai harapannya adalah A tambah B per 2. Lalu bagaimana untuk mendapatkan nilai varian? Untuk mendapatkan nilai varian, kita membutuhkan nilai harapan X kuadrat. Nah, untuk X kuadrat sendiri di sini, sama perhitungan seperti tadi, kalau X-nya tadi sendirian, sedangkan ini adalah X kuadrat. Nah, inilah yang nanti yang diintegralkan. Dan didapatkan A kuadrat tambah AB tambah B kuadrat per 3. Sedangkan untuk rumus dari varian sendiri adalah yang ini, dalam kurung X kuadrat dikurangi nilai harapan X dikuadratkan. Jadi A tambah B per 2 ini yang dikuadratkan. Sehingga didapatkan B min A kuadrat per 12. Nah, selanjutnya momen generating function atau fungsi pembangkit momen. Untuk apa sih itu? Untuk menghasilkan momen-momen ya. Jadi momen yang dicari itu tidak hanya nilai harapan dan juga varian saja, tetapi juga untuk mencari distribusi dari suatu peubah acak yang baru. Kita akan lihat untuk perhitungannya. Di sini MGF suatu distribusi diperoleh dari nilai harapan dalam kurung E pangkat TX. Nah, inilah yang diintegralkan. Kalau tadi yang diintegralkan adalah dalam kurung X-nya saja, sedangkan diganti menjadi E pangkat TX. Sehingga didapatkan hasil akhirnya adalah seperti ini. Dan untuk T-nya tentunya dia tidak sama dengan 0 ya, karena kalau T-nya 0 maka dia akan tidak terdefinisi. Seperti itulah sedikit penjelasan dari distribusi uniform kontinu. Semoga bermanfaat dan terima kasih.